Selamat pagi, selamat beraktivitas Sobat Tani. Salam petani dari Petani Cerdas. Nah, kali ini kita akan liput mengenai siasati bedengan di musim kemarau Sobat Tani ya. Mensiasati bedengan di musim kemarau. Apabila Sobat Tani menanam di musim kemarau, bagaimana bentuk bedengan atau busutan yang Sobat Tani buat. Biasanya kita buat seperti batok tempurung itu ya, seperti tempurung kelapa. Dia tinggi tengah. Nah, kali ini lain daripada yang lain Sahabat Tani, ini kita buat lekuan tengah Sahabat Tani. Lekuan tengah seperti ini ya, ini lekuk tengah. Nah, sini tinggi supaya apa? Supaya di musim kemarau Sahabat Tani, kalau dalam penyiraman airnya tidak lari ke pinggir ya, tidak lari ke pinggir seperti ini. Namun kalau kita siram di sini, airnya akan mengenang di tengah, dia larinya ke tengah, menyiasati di musim kemarau. Nah, selain itu Sahabat Tani, selain kita bikin lekuan tengah, ini setiap sela-sela pohon seperti ini kita lubangi. Nah, ini pohon, nah itu pohon, terus sini pohon ya. Nah, tengah-tengahnya itu kita buat lubang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi apabila ada hujan di musim kemarau, sekali-sekali hujan gitu, jadi ini untuk membantu peresapan air ke bedengan ini ya, untuk membantu resapan air ke bedengan ini lekuk Sahabat Tani ya. Ini sini tinggi, sini terus lekuk ya. Nah, seperti ini lekuk ini. Jadi tetap lembat Sahabat Tani. Ini kita siasati karena di daerah kita ini tanahnya adalah tanah pasir yang mudah kering ya, tanah pasir yang mudah kering, makanya kita siasati seperti ini. Nah, ini semuanya seperti itu Sahabat Tani. Kita buat lekuk tengah. Nah, kalau gang seperti ini, gang biasa, gang kita buat jarak 1 meter ya, 1 meter. Nah, ini pun juga begitu, lekuk. Nampak Sahabat Tani ya. Nah, kalau kita dari jauh gini nampak nih, lekuk. Karena dalam menyiasati di pertanian ini kita harus pintar Sahabat Tani, kita harus pintar dan harus bijak supaya tanaman apa aja yang kita tanam itu menghasilkan yang hasil maksimal. Kenapa kita tidak buat seperti tempurung ya? Biasanya kalau bedengan cabai itu seperti tempurung ya. Nah, gini dia ya. Nah, kalau kita buat seperti itu dalam penyiraman, ini tanahnya tanah pasir, kalau kita siram airnya lari ke samping. Dia licin karena sini tanahnya tanah pasir, kalau kering seperti debu, jadi airnya licin. Jadi kita siasati seperti ini. Jadi kalau kita siram, kalau bedengan kita bikin lekuk tengah ini, kalau kita siram airnya larinya ke tengah, jadi bermanfaat. Kalau lari ke pinggir ya cepat kering gitu ya. Yang kedua kali dalam penyiraman Sahabat Tani, dalam penyiraman kalau Sahabat Tani mau kenyang-kenyang sekali nyiramnya supaya tahan 2 hari tidak menyiram, ya seperti ini bikin, karena airnya larinya ke tengah terus. Kalau seperti batok tempurung, seperti tempurung itu, dia airnya kalau penuh kali kan mau melimpah ke pinggir. Kalau hasilnya bagaimana, kita siasati seperti itu, hasilnya sama saja Sahabat Tani, tidak ada perbedaan dari hasil kita rubah pola pembentukan bedengan ini, sama saja seperti yang lainnya. Ini cabai lokal varietas Indrapura, merek Rebon, lokal ya, lokal Indrapura Rebon. Yang kita kamera ini sudah keadaan petik yang ke-11, sudah mau hampir habis buah pertama. Nah, ini mau muncul buah kedua, sudah mau muncul buah kedua. Ini merahnya masih ada juga tapi tidak begitu banyak. Kenapa kita videokan, kita bagikan pengalaman ini kepada sahabat-sahabat tani. Mudah-mudahan sahabat tani bermanfaat, khususnya petani-petani pemula yang mau mencoba penemuan kita ini. Silakan yang mau mencoba untuk pakai metode seperti kita ya, bentuk bedengan kita cekung ke tengah supaya enak dalam penyiraman. Oke sahabat tani, mungkin itu aja pengalaman yang kita buat
metode seperti ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani, bisa dibuktikan, bisa dicoba. Kalau tidak percaya ya skala kecil aja, bagaimana nanti hasil atau teori di lapangannya setelah pakai bedengan yang seperti ini. Tapi kalau musim hujan nggak usah pakai seperti ini kita siasati di saat musim kemarau. Nah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat liputan yang kita bagikan kepada sahabat-sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.